Syekh Ihsan, JMPES. Kemasyhuran kitab Sirajut Talibil telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kitab ini sempat mendapatkan pujian luas dari ulama Timur Tengah dan kini menjadi referensi utama para mahasiswa di Mesir dan negara-negara Timur Tengah yang lain. Menurut Ketua PBNU tahun 2010 sampai tahun 2021 KH Said Aqil Siraj, kitab ini juga dikaji di beberapa majelis taklim kaum muslimi di Afrika dan Amerika. Kitab ini merupakan karya monumental seorang ulama dari Dusun Jampes, Desa Putih, Gampang Rijo, Kediri. Beliaulah Syekh Ihsan bin Dahlan yang digelari ulama Timur Tengah sebagai Ghazali dari Timur. Syekh Ihsan dilahirkan pada tahun 1318 jam tahun 1901 di Jampes, Kediri dan diberi nama Bakri. Beliau merupakan putra dari pasangan KH, Dahlan dan Nyai Artimai. Nasab dari jalur ayah. KH Dahlan adalah putra KH Sholeh, seorang kiai yang berasal dari Bogor, Jawa Barat, yang leluhurnya masih mempunyai keterkaitan nasab dengan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Cirebon. Terkait dengan nasab yang tidak dapat diabaikan adalah nenek Syekh Ihsan ibu KH Dahlan yang bernama Nyi Isti'anah. Selain Nyi Isti'anah ini memiliki andil besar dalam membentuk karakter Syekh Ihsan. Pada dirinya, Isti'anah ini pula mengalir darah para kiai besar. Nyi Isti'anah adalah putri dari KH Mesir putra Kiai Yahuda, seorang ulama sakti mandraguna dari Lorok Pacitan, yang jika urutan nasabnya diteruskan akan sampai pada Panembahan Senapati, pendiri kerajaan Mataram pada abad ke-16, itu dari jalur ayah. Adapun dari jalur ibu, Ny Isti'anah adalah cicit dari Syekh Hasan Besari, seorang tokoh masyhur dari Tegalsari Ponorogo yang masih keturunan Sunan Ampel Surabaya. Bakri kecil hidup di lingkungan yang sangat menjunjung penuh ajaran agama Islam, yaitu di komunitas lingkungan pesantren Jampas. Kedua orang tuanya mengajari Bakri dasar-dasar agama Islam, mengajarinya dengan membaca Al-Qur'an dan sejumlah kitab-kitab dasar. Setelah dinyatakan lulus belajar kepada orang tuanya, Bakri mengembara ke beberapa pesantren di Jawa untuk mendalami ilmu yang sudah dipelajarinya bersama orang tuanya. Tujuan pertama Bakri belajar kepada pamannya, yaitu KH Ghozin di pesantren Bendopar, Kediri. Setelah itu bertolak ke Jawa Tengah. Di sana Bakri belajar di berbagai pesantren, di antaranya pesantren yang diasuh oleh KH Ahmad Dahlan yang berada di Mangkang, Semarang. Belajar juga di pesantrennya KH Soleh Darat di Semarang. Selain itu juga belajar di pesantren Pondoh Magelang kepada KH Masum yang terkenal dengan kewaliannya. Selanjutnya menuntut ilmu di pesantren Jamseran Solo. Tidak puas terhadap ilmu yang sudah diperolehnya, Bakri muda melanjutkan menimba ilmu kepada adik dari Syekh Mahfuz Termas, KH Dimyati di pesantren Termas Pacitan. Di pesantren Gondang Legi Nganjung, serta belajar kitab Alfiyah Ibnu Malik di pesantren Bangkalan yang diasuh oleh maha guru para ulama, KH Muhammad Khalil. Selama mondok di berbagai pesantren, Bakri selalu mengedepankan sikap rendah hati atau tawadu. Dia tidak suka menampakkan jati dirinya sebagai seorang putra kiai besar di Kediri. Bakri berusaha untuk menutup identitas aslinya selama belajar. Ketika identitas aslinya terungkap, ia segera mengundurkan diri dari pesantren tersebut. Hal itu menjadi sebab dibalik singkatnya menetap di sebuah pesantren. Namun, penguasaannya terhadap literatur klasik sangat mumpuni, mungkin disebabkan oleh kesungguhan dan ketekunannya dalam menuntut ilmu. Dengan selalu membaca, menghafal, mengulang-ulang, dan mutalaah pelajarannya, serta belajar secara otodidak. Dalam buku biografi yang disusun KH Bushro Karim, yang juga cucu belia, disebutkan bahwa Syekh Ihsan adalah pribadi yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Hari-harinya selalu diisi dengan membaca kitab, majalah, dan koran. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan itu
semenjak masih dini hingga hari wafatnya. Dari hobi membaca kitab, tumbuhlah bakat Malakah menulis bahasa Arab dengan fusha. Bakat menulis fusha beliau setara dengan ulama-ulama Timur Tengah. Sangat bagus dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab, padahal Syekh Ihsan tidak pernah belajar di Timur Tengah dalam waktu lama seperti ulama-ulama Jawa lain. Penguasaan Syekh Ihsan terhadap literatur Teurat sangat mumpuni dan mendalam, hingga mampu untuk menyusun karya kitab yang monumental dalam berbagai fan ilmu pengetahuan. Itu semua karena luas dan dalamnya pengetahuannya. Hampir segala fan ilmu Syekh Ihsan kuasai dengan matang, tapi penguasaan terhadap ilmu tasawuf lebih dominan. Pada tahun 1926, Bakri melaksanakan rukun Islam kelima, haji. Pada pelaksanaan haji inilah, nama Bakri resmi berubah menjadi Ihsan. Selanjutnya Syekh Ihsan menjadi pengasuh utama pesantren Jampas pada tahun 1932. Selama diasuh olehnya, pesantren Jampas berkembang sangat pesat. Banyak santri dari berbagai daerah datang menimba ilmu di pesantren Jampas. Solahuddin dalam bukunya Ulama Internasional dari Pesantren menulis bahwa pada era KH Dahlan jumlah santri berkisar 150 orang. Namun pada kepengasuhan Syekh Ihsan, jumlahnya berlipat menjadi sekitar 1000 santri. Inilah kemudian yang melatar belakangi Syekh Ihsan mendirikan Madrasah Mafatihul Huda pada tahun 1942. Seraya mengasuh pesantren, Syekh Ihsan menulis kitab Sirajut Talibin. Dalam kolofon kitab, didapati keterangan jika karya agung ini diselesaikan di Kampung Jampas, Kediri. Pada siang hari Selasa, 29 Syaban tahun 1351 Hijri. Data ini bertepatan dengan 28 Desember tahun 1932 Masehi. Keterangan dalam kolofon sekaligus memberikan informasi lain yang sangat mencengangkan, yaitu kitab syarh setebal lebih 1000 halaman ini diselesaikan oleh Syekh Ihsan Jampas hanya kurang dalam jangka masa 8 bulan lamanya. Kitab Sirajut Talibin menawarkan model amaliyah tasawuf zaman ini. Hal tersebut dituturkan KH Abidurrahman Masrohir yang mengampu kajian kitab Sirajut Talibin di lingkungan pesantren Al-Ihsan Jampas. Misalnya ajaran tentang uzlah yang secara umum diartikan sebagai pengasingan diri dalam kesunyian duniawi. Oleh Syekh Ihsan dimaknai sebagai pengasingan diri dalam kehidupan bersama masyarakat yang majemuk. Lazimnya zuhud diartikan sebagai tapa dunia atau menghindari harta benda. Syekh Ihsan mengajarkan bahwa orang yang zuhud sebenarnya adalah mereka yang dikejar harta, namun tak merasa memiliki harta itu sama sekali. Banyak para cendekiawan muslim di zaman Syekh Ihsan maupun di era setelahnya mengakui otoritas keilmuan Syekh Ihsan. Di antara cendekiawan yang memberikan takrib atas kitab Sirajut Talibin adalah pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hashim Asy'ari Tebuiren, KH Abdurrahman bin Abdul Karim Manjung, dan KH Muhammad Yunus bin Abdullah Kediri. Syekh Ihsan juga menyodorkan kitab tersebut kepada beberapa cendekiawan untuk diperiksa dan dikoreksi, di antaranya guru beliau sendiri KH Khozin bin Sholeh Per Kediri, KH Muhammad Maruf bin Abdul Majid Kedonglo Kediri, dan KH Abdul Karim Lirboyo. KH Hashim Asy'ari menyebutkan bahwa beliau sebagai ilmuwan ulung al-alaman dan sastrawan. Sedangkan Arifin dan Asif dalam artikel penafsiran Al-Quran Syekh Ihsan Jampas dalam studi intertekstualitas dalam kitab Siraj al-Lipi menyebut Syekh Ihsan sebagai mufasir yang kompeten. Barizi dalam artikelnya bertajuk Harakah Al-Fikriyah Indah Syekh Ihsan Jampas Kediri menyebut Syekh Ihsan tergolong di antara cendekiawan pesantren yang berhasil menulis karya-karya agung. Di antara karya beliau yang sudah diterbitkan adalah Siraj al-Talibin Syarh ala Minhaj al-Abidi, Manahij al-Imdad Syarh ala Irsyad al-Ibad, Irsyad al-Ikhwan si Bayan Syurub Kahwa Waduhain, serta Tasrih al-Ibarat. Kitab yang monumental itu telah membawa nama harum Syekh Ihsan Jampas di pergulatan wacana ilmiah global. Kitab itu sudah tersebar di berbagai perpustakaan di dunia. Banyak dari pemaharti tasawuf yang mengkajinya. Bahkan di Universitas Al-Azhar Mesir,
pada Fakultas Usul Adiyah. Kitab itu sebagai mata kuliah wajib. Hingga Raja Mesir, Raja Faruk mengirim utusan guna meminta Syekh Ihsan agar bersedia menjadi dosen istimewa. Namun, Syekh Ihsan dengan halus menolaknya. Beliau lebih suka mengamalkan dan menyebarkan ilmunya di tanah airnya sendiri untuk mencerdaskan anak bangsa. Syekh Ihsan wafat pada hari Senin, 25 Zulhijjah 1371 jam bertepatan dengan 15 September tahun 1952 di umur 52 tahun. Banyak santri beliau yang menjadi kiai berpengaruh di masyarakat sekaligus mendirikan pondok pesantren. Di antaranya adalah KH Ali Shodik Ngunut, Tulungagung, KH Zubaidi Mantenan, Blitar, KH Dimyati Kaliwungu, Kendal, KH Busyairi Sampang, Madura, dan KH Yahya PP Mnifatul Huda, Gading Kasri, Malang.